أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, tiada henti kita selalu bersyukur dari segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, di malam ini kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersilaturahim di majlis At-Tauhid ini. Insyaallah kita meneruskan kembali At-Tauhid di malam yang kelima ini. Salawat dan salam semoga Allah selalu melimpahkannya terhadap junjungan kita Nabi alam semesta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para syahadat dan seluruh umat muslimin wal muslimat, wabil khusus kita semua yang saat ini hadir di sini. Semoga kita selalu mendapatkan limpahan syafaat di dunia wal akhirah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Bayan Syafir kedua yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini alhamdulillah di malam yang kelima ini ataukah kita insyaallah sedikit lagi selesai ya. Kalau hitungan kita Al-Ikhlas yang kita kejar, yang kita angkat, kita kejar tentunya 100.000 suratul Al-Ikhlas plus basmalahnya atau bismillahnya. Tiada terasa tentunya untuk almarhum Hendra Afrizal bin Haji Muhammad Husin almarhum. Malam ini, malam yang kelima ini, semoga Allah melimpahkan rahmat pengampunan dari segala dosa-dosa dan kesalahannya, dari segala kekurangan ibadahnya, dengan didorong kita menjalankan apapun, wabil khusus tentunya masyarakat pun juga menjalankan takziah atau tahlil. Semoga
dengan doa baik dari masyarakat, dari keluarga, dan kita yang malam ini terus menjalankan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohonkan pengampunan-pengampunannya, semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, sahabat mereka sahabat kedua, guru selalu mengajak, tentunya guru selalu ingin kepada sahabat-sahabat semua, baik yang di luar sana ataupun sahabat-sahabat kita di majelis kita, atau jangan sampai kita tinggalkan. Kita selalu berusaha, kita selalu upayakan tentunya, atau ini kita khususkan baik untuk almarhumah yang kita khususkan untuknya, tentunya baik keluarga kita, saudara kita, masyarakat kita. Begitu juga kita yang masih hidup, yang masih ada, kita pun boleh menjalankan atau untuk persiapan kita nanti, tentunya dengan jumlah 100.000 surat Al-Ikhlas yang diawali dengan Bismillah. Kalau bagi kita, khususnya yang masih ada, boleh kita mencicilnya. Begitu juga untuk yang khususkan almarhumah, boleh juga kita mencicilnya. Ya, mencicil ini bukan berarti sama dengan kredit, ya, bukan kita ikutin kredit, ya. Tapi kita tidak mampu sekaligus untuk membacanya 100.000, kita bertahap. Jika kita mampu dalam satu waktu atau dalam satu malam 500 kali, atau umroh kita jalankan, tentunya kita catat, ya. Terus kita rutinkan sampai 100.000 Al-Ikhlas. Begitu juga atau syukurnya, amalan kecilnya atau kecilnya dengan zikirnya la ilaha kita jalankan, minimal kita menjalankan 70.000. Kalau sekali kita tidak mampu, sekali kita belum bisa karena waktu kita dibagi-bagi untuk kerja, untuk kegiatan ini dan itunya, tentunya tadi kita cicil aja. Mampunya berapa, kita tulis baik dalam buku agenda kita atau di balik kalender misalkan di dinding, ya, atau di handphone kita, ya, itu bisa sahabat semua. Insya Allah hikmahnya besar, hikmahnya sangatlah tinggi bagi kita semua. Baik kita memberikan hadiah niatan amalia daripada akad ini, kita khususkan untuk almarhum, ya, atau almarhum. Jadi kita berikan ini tadi nilai daripada amaliahnya, nilai daripada saudaranya kita membaca apa tokoh ini.
Ya. Insya Allah nanti dalam kata ini mungkin akan digali ya, baik secara hukum ya, dalam agama atau keterangan tentunya yang memperkuat adanya kata ini ya. Nanti sahabat kita Ustaz Haji Ihsan Nawawi akan mengupasnya walaupun waktunya singkat. Untuk itu sebelum kita menjalankan atakoh sisa ataupun untuk mencukupinya ya ke 100.000 tadi kita serahkan dulu, kita simak dulu apa yang akan dibahas yang diterangkan tentang atakoh kubro, atakoh sugro ini oleh sahabat kita. Untuk itu kepadanya guru persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi yaumiddin. Sallallahu alaihi. Sahabat Bayan Safir rahimahumullah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena lagi-lagi Allah tidak henti-hentinya memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, yang terpenting lagi adalah sehat wal afiat, sehingga pada malam hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis atakoh tanpa kurang satu apapun. Maka mari bersama-sama sahabat-sahabat sekalian kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan biqaulina alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabiyana wa Habibana wa Syafiina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu semua bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya Nabi yang besok akan memberikan syafaat bagi kita semua. Maka dari situ mari kita tanamkan kecintaan kita kepada beliau dengan sebaik mungkin. Dan salah satu ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada beliau adalah memperbanyak membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dan kaum muslimin semuanya kelak akan mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Fadilatul Syekh yang kami hormati, yang kami muliakan, guru besar kami Kiai Haji Tubagus Hasan Ali, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemanfaatan ilmunya bagi kita khususnya para murid-muridnya dan umumnya kepada masyarakat, semua masyarakat luas tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan juga Allah senantiasa menjaga beliau dalam setiap langkah beliau dan diberi manfaat bagi keluarganya, dan keluarganya dijadikan sakinah, mawaddah warahmah fid dunya hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada sahabat-sahabatku, sahabat Bayan Safir rahimahumullah, alhamdulillah pada hari ini kita diizinkan bertemu di majelis ini dalam rangka melaksanakan atakoh, baik atakoh kubro maupun atakoh sugro. Mungkin kita ada yang bertanya, sesungguhnya atakoh ini apa sih? Jangan-jangan selama ini kita melaksanakan tapi hanya tahu namanya saja, tapi secara makna dan keutamaan mungkin ada dan masih banyak yang belum tahu. Maka dalam kesempatan yang mulia ini sahabat-sahabat sekalian, izinkan saya sedikit membahas dan mengulas
tentang fadilah atau keutamaan melaksanakan atau menjalankan at-taqwa, baik at-taqwa sughra maupun at-taqwa kubra. Sahabat-sahabat yang berbahagia, jadi at-taqwa ini artinya adalah pembebasan. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari siksanya Allah di dunia ini sampai nanti di akhirat. Jadi mulai dari kita masuk ke dalam liang kubur sampai nanti kita dipertemukan oleh Allah, akan masuk ke dalam surga ataupun ke neraka dulu, maka itu nanti ditentukan apakah dengan melaksanakan at-taqwa ini kita akan selamat ataupun tidak. Nah, makanya hadirin rahimahumullah, at-taqwa ini diartikan sebagai bentuk pembebasan siksa. Ada dua at-taqwa, at-taqwa sughra dan at-taqwa kubra. Nah, yang pertama adalah at-taqwa sughra. Jadi maksudnya at-taqwa sughra ini adalah pembebasan dari siksa. Ini siksanya boleh siksa diri kita maupun orang lain yang kita bacakan, yaitu dengan membaca zikir la ilaha illallah. Berapa jumlahnya? Yakni 70.000 kali. Sebagaimana sabda dari baginda Nabi Muhammad SAW, an Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah wahidan wa sab'ina alfan ismara bihi minallahi azza wa jalla wa kada fa'alahu li ghairihi. Jadi dijelaskan dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW, ini disadur dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, ini Nabi kita mengingatkan kepada kita, barang siapa kata Nabi yang membaca la ilaha illallah jumlahnya 70.000 kali atau sebanyak 70.000 kali atau 71.000 kali kata para ulama, maka kata baginda Nabi, beliau yang membacanya atau kita yang membacakan untuk orang lain itu akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa. Nah, dari keterangan hadis ini, kalau kita membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali atau 71.000 kali, maka akan diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 118. Kenapa disebutkan kita? Takut ada yang bertanya, kenapa at-taqwa ini menjadi perdebatan bagi orang-orang yang belum paham. Dianggapnya ini adalah perbuatan yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi telah bersabda tadi dalam sebuah hadis di dalam kitab Khazinatul Asrar. Jadi beliau mengingatkan, barang siapa yang membaca la ilaha illallah, tadi jumlahnya sudah disebutkan oleh guru kita, 70.000 kali minimal, maka siksanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dihilangkan Allah. Maka ada sebuah kisah lagi, ini dijelaskan di dalam kitab Futuhatul Madaniyah bima hisin nasaibul ibadah halaman 22. Jadi ada ulama atau syekh yang bernama Imam Abu Rabi Al-Malaki. Beliau ini diundang untuk menghadiri jamuan makan. Tapi ketika datang menghadiri jamuan makan ini, beliau dahului dengan berzikir la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Akhirnya apa? Ada satu laki-laki, ada pemuda, beliau ini kasyaf. Kasyaf itu artinya hijabnya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kasyafnya beliau ditunjukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengerikannya, di dalam neraka itu ternyata ada ibundanya. Akhirnya dalam jam-jam makan itu beliau tidak makan sama sekali. Tetapi apa yang dilakukan? Beliau selalu menangis semakin kencang dan semakin kencang. Akhirnya apa? Jadi Imam Abu Rafi ini, beliau mengatakan, ya Allah, sungguh engkau telah menunjukkan dan engkau mau tahu apa yang aku lakukan. Ternyata
Imam Abu Rafiq ini membaca kalimat la ilaha illallah ini dikhususkan untuk ibunya pemuda tadi. Akhirnya tidak lama kemudian pemuda ini melihat, loh, kok ibunya sudah dibebaskan? Beliau berhenti dari sedihnya, tapi beliau bertanya, lantaran apa kok bisa tiba-tiba ibunda saya dibebaskan dari api neraka atau neraka jahanam, neraka yang paling dalam? Disebutkan oleh Imam Rafiq karena beliau melaksanakan atau melakukan membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Nah, tapi di dalam kitab Nasaihul Ibad menjelaskan dengan syarat, ini ada syarat, tapi kita tidak memiliki hakul adab. Maksudnya hakul adab itu apa? Hak terhadap anak cucu Adam. Misalnya hutang piutang, punya tanggungan dan lain sebagainya. Makanya kebiasaan orang kita, kalau orang sudah meninggal pasti ada pengumuman bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat, rekan, kalau ada dari keluarga saya yang meninggal ini ada hak Adam, maka temui keluarga. Ini bukan sembarangan, ini bisa menghalangi. Tapi tadi dengan izin Allah, kalau kita membaca zikir la ilaha illallah, tadi kama Allah yang neraka jahanam saja dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat sekalian, harusnya patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dipertemukan oleh seorang guru yang sangat menekankan kita akan pentingnya melaksanakan at-taqwa. Ini bukan tanpa sebab, ini demi kebaikan kita, bukan demi guru, tapi kebaikan kita sahabat-sahabat sekalian. Kadang kita menganggap bahwa ini adalah kebutuhan guru atau simpanan, padahal dengan kita membaca untuk orang lain pun ini akan menjadi pahala buat kita atau menjadi tabungan buat kita tadi. Karena sahabat, kalau kita membaca ini sendiri mungkin belum tentu seminggu beres, karena kita banyak kegiatan dan lain sebagainya. Makanya kenapa diadakan ini secara berjamaah? Misalnya kita hanya dapat 1.000 misalnya dalam satu malam, tapi karena dibaca berjamaah misalnya 30 orang, berarti sama saja pahala kita yang kita dapatkan itu 30.000 kali. Itulah kalau enaknya dibaca secara berjamaah. Sama seperti sholat. Kenapa orang sholat sendiri itu pahalanya hanya 1 derajat, sementara orang yang berjamaah itu dijanjikan oleh Allah 27 derajat. Ini bukan tanpa sebab, makanya orang jamaah walaupun ada kekurangan, ada kesalahan, ditanggung bersama-sama. Nah, ini makanya sahabat-sahabat sekalian, mari kita jaga tradisi dan kebiasaan kita untuk melaksanakan at-taqwa baik subuh maupun kubro dalam rangka kita menabung amalia kita diri kita sendiri. Walaupun kita membaca untuk orang lain, mudah-mudahan tadi kita tidak pernah tahu di akhir-akhir kita ini aman atau tidak, di kuburan ini kita disiksa atau tidak, harusnya itu kita bayangkan. Nah, ini makanya kesempatan yang mulia dipimpin oleh guru ini untuk kebaikan kita dan keluarga kita. Nah, makanya disebutkan dalam kitab Tafsir Shawi, anna man qara'aha mi'ata alfi marratin faqad istara ajra. Jadi di dalam kitab Tafsir Shawi ini disebutkan, barang siapa yang membaca suratul Ikhlas, berapa jumlahnya? 100.000 kali. Maka kata Allah akan mengumumkan kepada penduduk bumi bahwa bulan ini akan menjadi tanggunganku. Maksudnya bagaimana? Kalau ada saksi mayit itu, kata Allah, silakan langsung minta kepada Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita membaca suratul Ikhlas sebanyak 100.000 kali, insya Allah akan dijamin Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW selamat dunia ini sampai nanti di akhirat. Nah, itu sahabat-sahabat sekalian, yang dimaksud dengan at-taqwa sugro dan kubro itu tadi sudah kami jelaskan bahwa at-taqwa sugro itu kita harus membaca
Zikir la ilaha illallah banyaknya 70.000 kali minimal atau 71.000 kali. Sedangkan at-taqwa kubra itu dibacanya 100.000 kali. Tidak kurang. Waktunya kapan? Tidak diperuntukkan untuk satu waktu. Pokoknya selama kita hidup ini, selama kita hidup sampai nanti kita wafat, hitungannya 100.000, maka insya Allah akan selamat. Nah, makanya sahabat-sahabat sekalian, mari sekali lagi kita jaga tradisi kita, yakni menjalankan at-taqwa yang dipimpin oleh guru kami. Makanya guru ini selalu mengingatkan kita, ayo semuanya hadir. Ini bukan karena masalah, sebenarnya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, sebagai tabungan diri kita sendiri. Terkadang kita ini tidak sadar, mungkin menganggap bahwa apa yang kita bacakan untuk orang lain misalnya, itu untuk orang lain. Padahal tidak. Dalam hitungan Allah, dengan kita membacakan ayat-ayat suci seperti tadi Al-Ikhlas untuk orang lain, itu pahalanya tetap akan dahulu untuk kita. Itulah luar biasanya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini juga sebagai pembuktian bahwa kita tidak pernah tahu. Kita yang kelihatannya misalnya sholatnya baik, puasanya baik, belum tentu nanti di dalam kubur itu Allah akan menjaga kita atau Allah akan menghindarkan dari siksanya. Makanya Imam Al-Ghazali, beliau itu ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, sesungguhnya apa yang membuat kau ingin masuk ke dalam surga? Kata beliau, aku masuk ke dalam surga ini bukan lantaran amaliyahku, bukan karena sholatku, bukan juga karena puasaku, atau aku mengharap kitab yang luar biasa. Kita tahu Imam Al-Ghazali itu pengarang kitab yang sangat handal. Beliau punya karangan yang sejak beliau ada mengarang kitab itu sampai detik ini kitabnya masih dikaji saking dahsyatnya. Apa kitabnya? Ihya Ulumuddin. Kata dia, bukan itu yang membuat aku masuk ke dalam surga. Apa sebabnya? Ternyata sebabnya ketika beliau mengarang kitab ini, ada seekor lalat meminum tinta. Apa yang beliau lakukan? Membiarkan lalat itu meminum atau menghabiskan sekenyangnya yang lalat itu sampai beliau kenyang. Jadi tidak mengusirnya. Jadi kata beliau, itulah yang membuat aku dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bighairi hisab. Nah, kita tidak pernah tahu sahabat-sahabat sekalian, amalan mana yang bisa membuat kita selamat. Jangan-jangan selama hidup ini amal yang kita sholat kita yang kelihatannya luar biasa istiqomah tidak diterima sama Allah. Makanya guru tadi mengajarkan, ayo at-taqwa ini kita jaga. Nah, ini sebagai tabungan buat kita. Mudah-mudahan malaikat juga sungkan menanya kita, karena kita punya tadi pegangan tabungan melaksanakan at-taqwa baik sugro maupun kubro. Seperti tadi yang diceritakan oleh Imam Ibnu Rafi', bahwa ada orang yang sudah dijamin masuk ke dalam neraka atau dalam kuburnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dibebaskan perantara melaksanakan hanya tadi apa? At-taqwa sugro. Apalagi tadi kita melaksanakan atau sempurnakan dengan at-taqwa kubro, maka insya Allah nanti kehidupan kita dikubur sampai nanti kita dimasukkan ke dalam surga yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat-sahabat, itu sedikit faidah atau keutamaan bagi siapa saja yang menjalankan at-taqwa baik at-taqwa sugro maupun kubro. Jadi jangan tanya ini perbuatan bid'ah atau tidak, ini haram atau tidak. Malah ini adalah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan khawatir. Memang Nabi pernah melaksanakan, karena ini hadis dari baginda Nabi yang paling mendahkan. Kalaupun seandainya bid'ah, sahabat-sahabat sekalian, ada sahabat Nabi, sahabat Bilal bin Rabah. Beliau ini adalah sahabat yang pertama kali melaksanakan bid'ah langsung di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa bid'ahnya? Beliau ini selalu istiqomah melaksanakan sholat sunnah wudhu. Jadi ketika selesai wudhu langsung sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Padahal sholat sunnah wudhu ini telah tidak pernah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad dan Nabi sebelumnya apapun di Al-Quran. Tapi sahabat beliau melakukan bid'ah atau tidak? Bid'ah. Dan langsung dilaksanakan di zamannya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi apa keutamaannya?
Nabi ditegur oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, sesungguhnya sahabat engkau Bilal bin Rabah itu sendal sebelah kanannya sudah di surga. Coba engkau tanya apa amalannya. Sudah malaikat Jibril tanya. Ternyata kata beliau, ya Rasulullah, sungguh apa yang aku jalankan ini semua bersumber dari engkau dan Al-Quranul Karim. Apa iya? Coba difikirkan lagi, kata sahabat Bilal. Benar ya Rasul, tapi beliau teringat ada satu ya Rasul, memang amaliyah yang tidak pernah Al-Quran atau Allah perintahkan di dalam Al-Quran atau engkau perintahkan dalam hadis-hadis engkau. Yang aku laksanakan apa itu? Sholat sunnah wudhu. Ingat bid'ah, tapi tidak semuanya diharumkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah membuat sendalnya malaikat Jibril, sendalnya sahabat Bilal itu yang sebelah kanan yang sudah masuk surga dulu. Itu bid'ah. Di zaman Nabi bilang jadi tidak semua bid'ah itu bisa membuat kita masuk neraka. Ada bid'ah yang lain seperti tahlilan, seperti Allah dan lain sebagainya. Ini harus kita jaga sebagai tradisi kita, sebagai penerusnya dakwahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini sahabat, kalau ada pertanyaan dipersilakan. 1, 2, 3 pertanyaan boleh bertanya, disilakan. Silakan kalau ada yang bertanya tentang at-taqwa. Sudah yakin ya? Jadi insya Allah kalau guru perintahkan ayo semua datang at-taqwa, datang ya. Nah ini dalam rangka itu sebenarnya. Nah ini juga guru selalu mengingatkan, boleh kita mengejar dunia, artinya kerja dan lain sebagainya. Mohon maaf ini bukan medalian, tapi harus ada juga waktu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingat kita hidup di dunia ini itu untuk mencari bekal di akhirat kelak. Makanya kalau misalnya malam harusnya ngaji, tinggalkan sebentar kegiatan kita laksanakan ngaji. Ini dalam rangka kita nabung tabungan akhirat sahabat-sahabat. Boleh kalau ada yang bertanya silakan. Boleh kalau ada yang bertanya. Cukup kalau cukup kita cukupkan. Kalau ada yang bertanya boleh tentang at-taqwa. Sudah yakin ya? Nah, jadi kalau diundang at-taqwa jangan alasan, apalagi di WA misalnya di grup nggak hadir, nggak apa-apa. Karena apa? Guru lagi-lagi merintahkan kita itu demi kebaikan kita. Aku lihat itu. Ya. Mohon maaf ya sahabat-sahabat, ini harus kami sampaikan dalam rangka untuk kebaikan khusus bagi saya pribadi dan sahabat-sahabat sekalian. Nah, tidak lain guru itu mengingatkan kita, murid-muridnya, tidak ada hal apapun yang bisa kita ambil untuk beliau karena beliau sudah cukup. Malah beliau itu memikirkan kita karena kita masih banyak kurangnya, makanya ayo tidak lain tidak lebih. Karena lagi-lagi guru menginginkan kita harus selamat di dunia ini sampai akhirat. Ini yang luar biasanya guru kita sahabat-sahabat sekalian. Jadi beliau ini tidak mementingkan dirinya pribadi, tapi seluruh murid-muridnya ini selalu dijaga oleh beliau. Saya berani bersaksi karena alhamdulillah beberapa kali saya ikut beliau berziarah itu pasti Masya Allah sahabat-sahabat sekalian itu dipanggil oleh guru, didoakan oleh guru kita. Masa guru manggil kita untuk melaksanakan at-taqwa misalnya demi kebaikan diri kita tidak mau hadir. Nah ini jangan sampai sahabat-sahabat sekalian. Nah ini kita patut lagi-lagi bersyukur kepada Allah. Ini bukannya bahasanya apa, nalar guru di depan beliau yang tidak, wallahi tidak. Tapi hakul yakin, saya meyakinkan diri saya pribadi, Masya Allah, guru itu luar biasa. Di setiap ziarah kemanapun sahabat-sahabat semua itu pasti dipanggil beliau. Sahabat-sahabat murid-murid hamba baik-baik panggil guru. Ini jarang kita punya guru yang seperti itu dijaga. Yakin sulit 1001. Ingat dengan kita, Masya Allah. Itu ya sahabat-sahabat, mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf. Kalau tidak ada pertanyaan kami tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat bersyukur ya Allah, itulah sebagai
bahan pengkajian kita tentang at-taqwa ini. Makanya guru dari dulu, dari mulai turunnya di masyarakat, khususnya masyarakat Lampung ini dari tahun 92, selalu mengajak terhadap sahabat-sahabat, dari sahabat-sahabat generasi pertama tentunya. Guru sudah menjalankan karena pengalaman guru ini dari dulu. Saat ada yang meninggal, apalagi hidupnya itu di kontrakan yang kecil, dengan ketidakmampuan atau kekurangan tentunya, kadang-kala yang takziah, yang tahlilan, hadirnya itu hanya seberapanya dari jika ada masyarakat yang meninggal dengan keberadaannya segalanya ada. Itu beda-beda. Ya, pasti ada semua. Itu selalu berutamakan. Di satu waktu saat itu di wilayah Sumur Pucung apa ini darah enggak Sumur Pucung yang meninggal, yang takziahnya atau yang tahlilan itu cuma ada tidak lebih dari 15 orang, padahal masyarakat luas. Ya, memang hidup kita di begitu ada di kontrakan. Begitu guru melihat malam pertama kedua tetap seperti itu, akhirnya guru mengajak sahabat-sahabat PM32 saja tentu. Dengan keikhlasan guru menghadap Syekhul Musibah bahwa kami akan ngaji baik tahlilan dan kami akan menjalankan at-taqwa. Dijelaskan dulu sama guru perjuangan. Jangan memikirkan satu hal yang lain. Kalaupun ada jamuan, cukup air putih saja. Guru sering menjalankan seperti itu sahabat semua. Alhamdulillah itu terus dijalankan dan sampai sekarang at-taqwa ini selalu guru menjaga. Guru selalu menjalankan, bahkan selalu menawarkan kepada keluarga sahabat-sahabat, jika yang meninggal, ada yang meninggal keluarga, baik keluarga kita langsung ke orang tua kita ataupun saudara-saudara kita, tetangga kita, guru tawarkan mau menjalankan at-taqwa. Karena tadi apa yang dijelaskan tadi at-taqwa ini sangat dahsyat hikmah daripada nilai at-taqwa tersebut. Bukan saja kita tunjukkan almarhumah, tapi bagi kita sendiri akan merasakan nilai daripada at-taqwa tadi. Jika sahabat semua tentunya yakin, sangat yakin untuk menjalankan semuanya, ayo jangan putus sahabat. Kalau guru semua kembalikan kepada sahabat-sahabat semua, yang penting guru sudah mengajak, guru ingin menuntut, guru ingin mengangkat derajat-derajat kemuliaan-kemuliaan yang akan Allah berikan, bukan saja hanya di dunia, tapi sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja terhadap sahabat ya, sudah menjadi murid pengurus baik 132 atau dalam majelis kita, demi Allah, bagi guru sampai syaratul maut dijemput, demi Allah guru akan selalu berdoa baik untuk murid-murid, begitu juga untuk ummati ya ummati muslimin wal muslimin. InsyaAllah
Karena apa? Guru merasakan bagaimana nikmatnya kita memberikan doa. Guru tidak pernah meminta doa untuk pribadi. Guru tidak pernah meminta doa apapun untuk diri sendiri. Tugas guru hanya meminta. Tugas guru hanya memohonkan kepada Allah, ya Allah, ampunilah ya Allah hamba-hamba. Ya umati Rasulullah SAW, ya umati Rasulullah Nabi SAW yang telah mendahului hamba ya Allah. Kita memintakan kemuliaan-kemuliaan untuk umat ya umat Rasulullah SAW, ya Rasulullah Nabi SAW. Bukan berarti memintakan untuk umat Nabi, ya, bahwa mereka adalah umat guru, bukan. Tapi guru ingin menjalankan apa yang dijalankan oleh Nabi Allah SAW, serta memintakan umatnya, umatku, kata Nabi Allah Muhammad SAW. Segalanya umat yang dirindukan umat. Insya Allah guru ingin menjalankan, memintakan kepada Allah untuk umatnya Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sahabat. Guru selalu ingin ngajak, makanya guru selalu woro-woro tentunya. Ya, karena kalau sedih, guru woro-woro di grup di WA, sedih, sangatlah sedih. Ajakan guru nggak ditanggapi, ajakan guru kadang-kadang nggak disentuh dengan goresan-goresan apa namanya tulisan lagi, apa dengan kata apa dengan kata apa. Disinilah kadang-kadang makanya guru disitu sedih. Kesedihan guru ini apa? Ya, bagi guru pribadi, kalau hanya mengurus diri sendiri, ibadah diri sendiri dan lain diri sendiri, ya mungkin bisa saja tidak mengurus yang lainnya. Tapi karena amanah dari guru-guru, amanah dari orang tua dan guru-guru tentunya begitu juga. Karena sebaik-baiknya manusia ini adalah manusia yang bermanfaat dengan menjalankan apa? Perbuatan-perbuatan hal-hal yang soleh. Yang soleh ini macam-macam. Ya, bukan saja kita menjalankan sholat 5 waktu, bukan saja menjalankan puasa, ya, bukan saja kita menjalankan umrah atau naik haji. Kalau itu nilainya hanya untuk diri kita sendiri, sahabat. Ya. Tidak dirasakan bahkan orang lain mendoakan kita. Ya. Ibadah sholat untuk siapa? Untuk kita. Umroh haji untuk siapa? Untuk kita. Untuk pribadi atau personal umat Rasulullah SAW. Tapi ibadah-ibadah untuk orang lain, ibadah-ibadah untuk masyarakat ini yang manfaat, yang bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Kita menjadi guru ngaji, misalkan mulai dari Iqra sampai Quran. Kita juga menjadi guru majelis zikir. Kita juga menjadi seorang ustaz yang ahli ceramah, menyampaikan risalah Allah, hal-hal amar ma'ruf nahi munkar tentunya. Seperti itu sahabat-sahabat. Tapi ada lagi daripada semua itu, hasil olah diri kita, hasil ibadah kita, baik yang sunnah apalagi yang fardunya. Begitu juga ibadah-ibadah tadi yang hanya kita yang menjalankan, Allah yang tahu tentang sujud kita kepada Allah. Apa? Dengan berbuat. Ya. Berbuat sahabat semua. Ya. Berbuat kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan
oleh masyarakat luas. Punya rezeki sedikit, kita bagi sedikit. Punya rezeki banyak, kita keluarkan juga lebih banyak. Tidak punya kita dengan tadi rezeki, kita punya tenaga dengan tenaga, kita punya pikiran dengan pikiran, ya. Banyak sumbangsi manfaat kita dikala kita ingin menerapkan, ingin menjalankan bagaimana manfaatnya ilmu di diri kita. Begitu sahabat semua. Kita menjalankan at-taqwa ini, ya. Tadi sudah dikupas bagaimana hikmahnya, bagaimana dahsyatnya itu janji Allah, ya. Ini luar biasa. Luar biasa sahabat semua. Ayo selalu mengajak ayo kita bareng-bareng. Kalau bagi guru tadi tidak, guru mana cukup berjalan sendiri aja bisa, ya. Tapi karena ada amanah, ada kewajiban, ya, yang harus guru jalankan tentunya. Di sini syiar yang harus benar-benar guru tanamkan. Guru selalu meyakinkan diri sendiri, walaupun mengajar sahabat semua tidak ada mau misalkan, tapi guru tetap menjalankan walaupun sendiri. Ya. Itu sahabat semua. Mudah-mudahan malam ini, ya, menjadikan satu malam yang membawa kemuliaan, ya, bagi kita semua, khususnya guru masih terus selalu yakini dan selalu tidak pernah putus apapun juga untuk selalu mengajar baik sahabat-sahabat, begitu juga di masyarakat. Baik, itu saja sahabat semua. Semoga kajian-kajian yang telah kita dengar tadi dari Saudara Syekh Nawawi, begitu sedikit ujangan-ujangan dari guru tentunya. Ayo kita sama-sama menjalankan, ya. Satu, kita kembali kepada fitrahnya Al-Quran. Intinya kita jangan merasa diri kita sudah baik, jangan merasa diri kita sudah mampu kita membaca Al-Quran, karena yang namanya ibadah, ya. Jangan juga kita membid'ahkan orang lain, misalkan tahlilan lagi, yasin yang dibaca, ya. Tidak seperti itu sahabat-sahabat semua. Kita yakinkan apa yang kita baca. Kita yakinkan apa yang selalu kita pasrahkan kepada Allah. Baik ini kepentingan kita, keluarga kita, baik kepentingan masyarakat dengan doa-doanya. Insyaallah, yakinlah Allah akan memberikan satu nilai ibadah kepada kita semua. Khususnya dari adab yang kita berikan, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita amaliakan untuk almarhum siapapun. Ya. Makanya guru pernah mengajar, berani enggak apa yang ada di diri kita, sekecil kebaikan apapun yang telah kita jalankan, sebesar apapun perbuatan kebaikan kita, baik dalam ibadah, qablu minallah, qablu minannas, amal-amal yang lainnya, berani enggak kata nilai, jika sudah ada nilai daripada ibadah kita sedekahkan, kita infakkan, kita berikan ke almarhum orang tua kita. Ya. Guru tidak ada yang bisa saya berikan lagi untuk almarhum. Hanya kebaikan ibadah yang guru jalankan. Ya Allah, hamba berserah diri. Ya Allah, hamba ibadah. Ya Allah, hamba menjalankan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Jika
selalu ingin memberikan kebaikan, bukan menjadi guru ini udah menjadi anak yang soleh, tidak. Wallahi itu adalah rahasia Allah. Tapi guru tadi meyakini diri sendiri guru bahwa apa kebaikan amal yang ada dari kita berikan untuk orang lain pasti nyampe. Untuk kita mana? Ayo kita terus berbuat, karena akan dilipat gandakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memiliki kebaikan, jika kita memiliki harta diberikan kepada orang lain, kebaikan yang dari orang lain, pasti Allah akan menggantinya. Jangan khawatir sahabat semua, Allah akan mengganti. Baik tadi rezeki yang kita amaliakan, begitu juga kebaikan-kebaikan dari kita, pasti itu rahasia Allah. Yang penting kita yakin bahwa kita ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.